Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel aku. Di video kali ini aku masih mau membahas tentang kebidanan seputaran KB atau kontrasepsi untuk bunda-bunda yang belum tahu. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share. Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Baik bunda-bunda, teman-teman semuanya, jadi saya hari ini di video ini akan membahas tentang kontrasepsi implan. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan yang lebih jauh, di sini saya hanya meringkas aja dan apa yang saya tahu, dan saya hanya membaca-baca dulu sebentar kalau misalnya saya ada materi yang lupa. Jadi, saya materinya bisa lihat di buku KB yang dulu saya belajar di kuliahan gitu, yang dulu saya belajar, pokoknya bukunya dipakai pas saya lagi kuliah gitu kan. Oke, kita lanjut aja ya bunda, jangan lama-lama. Nah, jadi di sini profil implan sendiri yaitu yang pertama, dia itu kemampuan untuk menunda kehamilannya ada yang 3 tahun dan ada yang 5 tahun. Lalu profil yang kedua, implan ini bisa digunakan oleh semua usia ibu dalam reproduksi, usia reproduksi maksudnya. Terus efektivitasnya tinggi, dan implan ini perlu pencabutan, pemasangan perlu pelatihan khusus. Jadi memang harus benar-benar oleh bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang sudah melakukan pelatihan, yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Poin selanjutnya dari profil itu, jadi si implan ini apabila dicabut, kesuburannya akan kembali dengan cepat. Jadi seperti halnya dengan pil, bila berhenti kesuburannya akan segera kembali, dan implan pun begitu. Nah, efek samping dari di implan juga nanti saya akan membahas. Ini efek sampingnya bisa jadi perdarahan tidak teratur, misalnya seperti headnya jadi tidak teratur, kadang-kadang ada yang teratur juga, itu tergantung penerimaan tubuh kita terhadap KB tersebut. Oke bunda-bunda, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kontrasepsi implan. Nah, yang pertama adalah Norflen. Nah, Norflen ini jadi dia lama kerjanya 5 tahun bun, dan dia dipasang di lengan 6 kapsul. Jadi ada sebanyak 6 ya, 6 kapsul di lengan itu dipasangnya. Nah, yang kedua ada Implanon. Implanon ini terdiri dari satu batang aja, satu batang kapsul ini apa namanya yang dipasangnya, dan lama kerjanya itu 3 tahun. Oke bunda-bunda, ini saya megang alat implannya. Nih, jadi alat implannya seperti ini. Jadi alat implannya seperti ini. Kapsul yang dipasang di lengan ini maaf, ini ini apa udah nggak saya pakai karena udah nggak steril ya. Nah, jadi yang Implanon hanya satu bun. Kalau untuk yang Norplan tadi 6. Ini saya kemarin ini ada 2 ya. Nah, nih, bagi bunda-bunda yang belum tahu implan itu seperti apa, ini kapsulnya yang dipasang di lengan. Yang jenis ketiga yaitu Jadena atau Indoplan. Dia itu terdiri dari dua kapsul. Dua kapsul yang dipasang di lengan. Lama kerjanya dia sama 3 tahun. Ini alat untuk memasang implan. Sini. Oke bun, jadi yang selanjutnya yang saya akan bahas yaitu cara kerja implan itu. Implan sendiri apa aja sih cara kerjanya? Yang pertama, dia akan mengentalkan lendir serviks. Terus yang kedua, dia akan mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi.
Poin selanjutnya yaitu mengurangi transportasi sperma, dan poin selanjutnya yang terakhir yaitu menekan ovulasi. Itulah cara kerja dari implan tersebut. Tentunya dari setiap KB itu pasti ada keterbatasan atau ada keuntungannya. Di sini saya akan membahas keuntungannya dulu ya, Bun. Keuntungannya yaitu efektivitasnya tinggi. Yang pertama itu poin pertama, dan poin yang kedua, dia menekan ovulasinya lama gitu ya, jam sampai 5 tahun. Terus pengembalian kesuburan sangat cepat. Nah, setelah dicabut, misalnya Bunda memasang implan terus dicabut beberapa tahun kemudian, nah setelah dicabut kesuburan Bunda akan cepat kembali seperti halnya dengan pil yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, poin selanjutnya yaitu tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Implan ini tidak perlu ya kita memeriksa dalam seperti mau melahirkan, tidak. Jadi implan ini juga bebas dari pengaruh estrogen. Poin selanjutnya tidak mengganggu ketika bersenggama atau berhubungan seksual. Terus poin selanjutnya tidak mengganggu ASI. Nah, jadi implan ini poin selanjutnya apabila jadi tidak perlu bolak-balik gitu ya ke bidan kayak suntik gitu kan sering banget. Nah, kalau implan apabila ada keluhan aja bunda-bunda baru ke bidan atau mau konsultasi tentang implannya, misalnya udah dipasang ada keluhan-keluhan lain, bunda boleh datang ke bidannya. Dan implan ini poin terakhir keuntungannya dapat dicabut kapan aja sesuai dengan kebutuhan bunda-bunda. Nah, dari tadi poin-poin ada keuntungan. Nah, saya akan membahas juga selintas tentang keterbatasan keterbatasan dari implan ini. Biasanya kalau memakai implan ini sering nyeri kepala. Maksudnya nggak sering tapi ada nyeri kepala. Terus biasanya juga berpengaruh kepada badan juga. Jadi berat badan menjadi naik, ada yang tetap. Nah, biasanya kebanyakan rata-rata berat badannya ada yang naik. Nyeri payudara, mual, pusing. Terus ada perubahan mood. Maksudnya kayak gelisah gitu ya. Kadang moodnya bagus, kadang moodnya pengen marah-marah gitu. Jadi ada perubahan moodnya. Jadi implan ini membutuhkan tindak bedah minor atau bedah kecil gitu ya untuk memasang si kapsul implannya tersebut. Memasang kita perlu membedah juga dan mencabut juga sama halnya seperti itu. Nah, jadi yang memakai implan ini tidak bisa mencabut sendiri gitu, dan ini memang harus benar-benar ke tempat fasilitas kesehatan yang menyediakan pencabutan, misalnya pemasangan, ya pokoknya sekitaran itu. Jadi harus memang benar-benar ke tenaga kesehatan untuk pencabutannya atau pemasangannya juga sama. Dan keterbatasannya juga masih banyak lagi. Saya hanya membahas poin besar poin-poinnya aja dan garis-garis besarnya aja ya Bun. Dan kayaknya selanjutnya yang akan saya bahas yaitu siapa aja sih yang boleh menggunakan implan. Nah, jadi yang boleh menggunakan implan itu ibu usia reproduksi, misalnya dari 21 tahun sampai kurang lebih 35 tahun. Nah, jadi implan ini bisa dipakai oleh yang punya anak atau yang belum punya anak untuk menunda kehamilan. Nah, untuk ibu menyusui juga boleh, karena apabila membutuhkan kontrasepsi, jadi implan ini bisa untuk ibu menyusui juga, bisa untuk yang tidak menyusui juga, bisa untuk yang setelah keguguran, bisa juga untuk ibu yang tidak menginginkan anak lagi, atau misalnya nanti aja lah pengen jangka lama gitu punya anaknya, nanti setelah beberapa tahun baru dicabut. Nah, jadi untuk ibu yang tidak ingin dulu memiliki anak, ini implan juga boleh karena ini jangka panjang. Nah, untuk yang riwayat kehamilan ektopik, ini implan juga boleh.
tekanan darah kurang dari 140 per 100 itu juga boleh. Jadi jangan lebih dari pokoknya tekanan darah tinggi itu nggak boleh pakai implan. Nah, boleh juga untuk ibu yang nggak mau memakai KB atau kontrasepsi yang mengandung estrogen. Jadi implan ini bisa. Nah, apabila poin yang selanjutnya, apabila yang poin terakhir yang boleh menggunakan kontrasepsi implan ini yang sering lupa minum pil. Jadi memang sering lupa aja gitu ya. Nah, tadi yang boleh dan sekarang yang tidak boleh menggunakan implan. Poin yang pertama yaitu diduga hamil atau dicurigai hamil. Terus apabila implan ini pokoknya tidak boleh dipakai sama ibu yang perdarahannya tidak tahu asal-usul penyebabnya. Terus ada benjolan atau kanker payudara, itu tidak boleh menggunakan implan. Nah, yang tidak mau atau misalnya tidak mau merasakan perubahan pola haid, sebaiknya jangan pakai implan, itu tidak boleh. Memiliki penyakit miom atau kanker itu tidak boleh. Terus untuk gangguan toleransi glukosa itu juga tidak boleh, seperti diabetes kayaknya ya. Nah, itu poin-poin yang tidak boleh menggunakan KB atau kontrasepsi implan. Nah, jadi tadi ada keuntungan, keterbatasan, terus siapa aja yang boleh, siapa aja yang tidak boleh, dan yang akan saya bahas sekarang terakhir yaitu kapan waktunya ber-KB implan gitu. Jadi kapan aja sih misalnya KB implan itu dilaksanakan? Ini ya, poin yang pertama itu bisa setiap saat. Nah, apalagi lagi haid itu lebih bagus. Jadi kan itu menandakan bahwa bunda sedang tidak hamil. Apabila lagi haid itu boleh, sedang haid boleh dipasang implan. Nah, implan ini boleh dilakukan setiap saat asalkan pokoknya tidak hamil, boleh pasang. Nah, jadi waktunya lagi menyusui juga, poin selanjutnya lagi menyusui juga boleh pasang implan. Seperti saya bilang, setelah keguguran atau pasca keguguran juga boleh langsung menggunakan implan. Nah, itu tadi waktu yang boleh digunakan. Sebenarnya masih banyak poin-poinnya, cuman saya hanya selintas aja. Jadi itu poin-poinnya. Nah, bunda-bunda, bagi yang mau ada yang ditanyakan, boleh bunda atau misalnya bapak-bapak juga boleh komen atau DM ke Instagram yang saya sudah cantumkan di bawah. Yang jangan lupa follow dulu Instagramnya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Nah, insya Allah kalau saya misalnya ada waktu atau misalnya lagi santai, saya insya Allah akan membalasnya. Nah, video ini aku cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.